Gadis itu melompat ke bawah. Ikuti tali untuk turun ke gua yang sangat dalam. Pacar di belakang lebih nekat. Dia tidak membutuhkan alat pelindung, lompat saja ke bawah. Ternyata dia menyiapkan parasut. Ini adalah gua alam terdalam dan paling berbahaya di dunia. Disebut gua induk oleh para petualang. Lihat dari atas. Seluruh gua terlihat seperti lubang raksasa. Pria itu barusan adalah seorang taipan lokal. Dia disebut miliarder Carl. Untuk membuat pacarnya bahagia, dia menghabiskan banyak uang untuk mengundang seorang petualang terkenal Frank untuk melakukan ekspedisi dengan timnya. Mereka sudah berada di gua selama total 35 hari. Tapi hanya sampai kedalaman 2000 meter. Mereka mencoba menemukan tempat di mana gua terbuka ke laut. Pada titik ini Frank dan salah satu tim mulai menyelam. Mereka mencapai mulut gua yang agak sempit. Jika ingin menyelam, mereka harus menggunakan tangki oksigen. Tetapi ketika pintu masuk, rekan satu tim wanita itu terjebak. Untungnya Frank membantunya keluar dari bahaya tepat waktu. Setelah keluar, mereka mencapai sebuah gua ada yang berbentuk seperti mata. Ini adalah tempat yang belum pernah dikunjungi manusia sebelumnya. Karena mereka tidak membawa tangki oksigen cadangan. Jadi mereka harus kembali. Tapi saat itu, tabung pernapasan kawan itu rusak. Jadi air laut membanjiri baju pelindung. Tubuhnya mulai tenggelam. Pada titik ini, Frank membuat keputusan yang berisiko. Dia melepas masker oksigennya untuk mereka berdua gunakan secara bergantian. Tapi tidak menyangka rekan satu tim wanita itu baru saja selesai memakai topeng. Tetap pegang dan tidak lepaskan. Frank mencoba menariknya kembali lalu mendorongnya menjauh. Rekan wanita dengan cepat meninggal karena sesak napas. Tapi pemandangan ini semua dilihat oleh anak di atas. Josh menyalahkan ayahnya karena menyebabkan rekan satu timnya kehilangan nyawa mereka. Tapi paman ini berkata, Frank memutuskan untuk berbagi masker oksigen dengan rekan satu timnya. Itu adalah tindakan yang sangat berani. Tapi Josh masih tidak mengerti. Pada saat ini, di tanah, awan gelap mulai datang. Badai besar akan datang. Stasiun pemberitahuan di darat kehilangan koneksi karena badai besar. Tidak ada balasan dari atas. Frank memanggil seseorang di sana untuk memeriksa situasinya. Karena tidak menerima cara punya ayahnya, Josh minta ke atas dulu. Mereka pergi ke stasiun transit. Akhirnya melakukan kontak dengan atas. Ketahuilah bahwa ada badai besar di atas sana. Pada titik ini, air mulai mengalir ke bawah gua. Rekan setim ingin Josh dengan cepat pergi. Tapi dia tidak bisa kehilangan ayahnya. Jadi memutuskan untuk kembali dan memberitahu mereka. Pada saat ini, sejumlah besar air telah mengalir ke tempat Frank. Mereka buru-buru naik. Di mulut gua mereka bertemu Josh kembali. Josh memperbaiki tali di atas batu. Victoria di bawah mulai mendaki. Tapi ketika sampai di mulut gua, tiba-tiba batu itu pecah. Mereka berdua jatuh ke air. Untungnya, itu tidak mengancam jiwa. Kemudian yang lain jatuh. Tidak beruntung dan tubuh kena batu. Saat ini, pintu masuk gua terhalang oleh batu besar. Frank meminta semua orang untuk memakai semua peralatan mereka. Lalu mereka akan menyelam ke bawah untuk menemukan jalan ke laut. Dua pria membuka pakaian seorang gadis. Mereka ingin Victoria memakainya. Sebaliknya ketika air mengalir ke bawah, tubuh kehilangan panas dan sangat berbahaya. Tapi dia bilang dia lebih baik mati daripada memakai pakaian orang mati. Pada titik ini, Josh menemukan orang yang baru saja jatuh di atas batu. Dia masih hidup, tapi tulangnya patah. Karena agar rekan tim ini tidak perlu menderita lagi, Frank mendorongnya ke dalam air sehingga dia mati. Itu sebabnya ayah dan anak itu bertengkar. Kemudian mereka mulai menyelam ke dalam air. Setelah melewati mata, mereka melayang ke permukaan dan mencapai gua lain. Tubuh Victoria mulai mendingin pada saat ini. Mereka dipaksa melepas semua pakaiannya. Bantu dia melakukan pemanasan secara bergantian. Di sisi lain, penyakit paru-paru George sudah mulai kambuh. Dadanya memiliki tanda merah besar. Setelah beristirahat sejenak, pisau Frank yang tertancap di air secara bertahap membanjiri. Ini berarti air naik dengan cepat. Mereka harus terus bergerak. Tidak terlalu jauh, penyakit paru-paru George semakin parah. Mulut dia batu keluar darah jadi dia tahu dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Frank menyadari dia tidak bisa mengikuti. Harus kembali untuk mencari. Tapi hanya respirator yang terdeteksi. Dan sebuah tulisan di dinding. George ada di sini. Frank berteriak keras. Tapi tidak ada balasan.
Dia sebenarnya bersembunyi di sudut. Karena dia tidak ingin membebani semua orang. Dia memilih untuk diam-diam menunggu untuk mati. 4 orang terus bergerak ke lubang air yang dalam. Satu-satunya jalan keluar adalah gua di seberang tembok. Josh mengumpulkan keberanian untuk memanjat untuk mengaitkan tali. Dia mencoba untuk tetap tenang. Bergerak selangkah demi selangkah. Akhirnya dia menghela nafas. Lalu lompat untuk memegang batu. Kemudian gunakan yang terbaik. Sukses naik ke puncak. Kemudian giliran Victoria yang lulus. Tapi dia terpeleset dan jatuh. Rambutnya tersangkut di kawat. Dia berteriak kesakitan. Kulit juga mengelupas tambalan. Dia mengambil gunting untuk memotong rambutnya. Tapi Frank menyuruhnya untuk tidak menggunakan pisau atau dia akan memotong talinya. Tapi dia tidak bisa menahan rasa sakit lagi. Masih memutuskan untuk mengguntingnya. Pacarnya mati. Carl menjadi depresi dan menyalahkan Frank. Lebih mengkhawatirkan adalah barang bawaan yang jatuh ke pusaran air dengan Victoria sebelumnya. Sekarang hanya ada satu pakaian selam yang tersisa. Sesampainya di depan danau, Carl memanfaatkan ketika mereka tidak memperhatikan. Ambil satu-satunya pakaian selam dan pergi. Ayah dan anak sekarang terjebak dalam gua sedalam 2000 meter. Tiba-tiba Josh melihat banyak kotoran kelelawar di sebelahnya. Dan kelelawar tidak akan tahu cara menyelam. Jadi mungkin gua kelelawar ini akan terbuka keluar. Keduanya segera naik. Dalam situasi ini, cinta antara ayah dan anak jauh lebih hangat wam. Kemudian mereka mencapai pintu masuk gua dan akhirnya melihat cahaya. Di atas adalah daratan. Tapi tidak ada peralatan pendakian. Jadi ingin naik itu tidak mungkin. Keajaibannya adalah ada tank Jepang di sini. Ayah dan anak mengeluarkan minyak di dalamnya untuk menyalakan api. Kemudian di atas tangki terukir kata-kata mereka sudah benar di sini. Lalu terus bergerak. Mereka datang ke sungai bawah tanah. Di sini mereka tidak sengaja bertemu Carl yang sedang dalam masalah. Josh cukup baik untuk memberinya beberapa kue. Carl mengatakan bahwa saya sedang panik sekarang. Itu sebabnya saya melakukannya. Tapi sampai Frank tidak menyadarinya. Sekali lagi bermain buruk dengan ayah dan anak. Keduanya berjuang untuk sementara waktu. Frank kemudian dijatuhkan ke tanah olehnya. Josh menghancurkan obor padanya. Lalu pukul dia sampai mati di air. Beri dia satu pukulan pada satu waktu. Mengetahui dia tidak bisa mengalahkan Josh, dia berpura-pura mati dan tidak melawan lagi. Kemudian dia melompat ke dalam air dan melarikan diri. Frank tertancap batu tajam di tulang punggungnya. Sepertinya dia juga tidak akan berhasil lolos dari sini. Frank berkata kepada putranya, "Percayalah pada gua. Ikuti sungai, kamu akan keluar." Frank memohon pada Josh untuk menenggelamkan dirinya ke dalam air. Pada titik ini, Josh mengerti mengapa ayahnya melakukan ini sebelumnya. Setelah beberapa saat perjuangan ideologis, dia mendorong ayah ke dalam air. Biarkan ayah mati dengan tenang. Setelah itu, Josh membawa tangki oksigen terakhir untuk melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan untuk bertemu Carl meninggal karena mati lemas. Cahaya bercahaya perlahan memudar. Josh menambil gigi anjing yang bersinar untuk menerangi jalan. Itu adalah hadiah yang pernah diberikan ayahnya kepadanya. Tangki oksigen cepat habis. Dia menahan napas lalu mengikuti dinding batu untuk terus bergerak. Josh secara bertahap jatuh ke dalam keadaan kehilangan kesadaran. Sementara itu dia tiba-tiba melihat ayahnya. Pria itu berbicara kepadanya dengan lembut. "Ayo nak, pintu keluarnya ada di depanmu." Josh tiba-tiba terbangun dan melihat kilatan cahaya. Dia mencoba yang terbaik untuk berenang melewatinya. Akhirnya keluar dari air. Film ini didasarkan pada kisah nyata petualang Andrew White. Saat menjelajahi Australia, edit ulang. Menghadapi bahaya di depan. Kebaikan dan kejahatan manusia benar-benar tidak dapat diprediksi. Beberapa orang secara sukarela mengorbankan diri mereka seperti George. Beberapa orang hanya ingin hidup. Yang rela membunuh rekan satu timnya seperti Carl. Dalam situasi seperti itu, adakah yang tahu apa pilihannya nanti? Hanya bisa mengatakan saja pada semua orang bahwa sebaiknya jangan pergi ke tempat berbahaya seperti ini.